Ya, ada uang tuh. Karena yang gak ngepul pertahanan gue nempel loh power nih. Hmm. Jadi lanjut Mas Abim ya. Sekarang ke willingness to communicate. Nah, ini agak ambigu ini ya. Yang mempengaruhi faktor yang lain dalam pemerolehan bahasa ini yang ketiga itu willingness to communicate. WTC, singkatnya WTC. Willingness to communicate di sini didefinisikan as an underlying continuum representing the predisposition toward or away from communicating ya. Jadi intinya itu kesediaan untuk berkomunikasi, WTC. Dia itu bersedia untuk berkomunikasi. Faktor WTC ini ya, WTC ngomongnya enak ya WTC, itu adalah faktor yang mendapat banyak perhatian dalam penelitian sebenarnya ya. Karena eh, keterkaitannya dengan atribusi dan self efficacy. Tadi kan ada attribution ya. Itu ada hubungannya dikit-dikit. Jadi WTC itu adalah sejauh mana pelajar ini menunjukkan kesediaan mereka untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris saat mereka menggunakan ya bahasa Inggris ya bagaimana dia itu sejauh mana dia mau menggunakan itu. Jadi kalau didefinisikan ini lulu kok putih. Hmm, hmm, maaf ya, recordnya tadi itu ya. Hmm, ini sudah saya record berarti Mas Abim ya. Oh sudah. Jadi intinya eh, memang ini intinya dulu WTC itu loh niat ya untuk berkomunikasi. Ini juga diukur dalam pemerolehan bahasa Inggris ini, dalam pembelajaran bahasa Inggris diukur. Niatnya itu bagaimana? Oh, tinggi, rendah, atau biasa saja gitu. Ini namanya WTC. Ini ada kok instrumennya kalau kamu apa penelitian kemarin tahun-tahun kemarin ada yang pakai WTC ini self efficacy. Dan memang ada hubungannya dengan self efficacy. WTC dengan self efficacy itu sangat berhubungan. Ya, jadi bagaimana seorang itu yakin ya, seseorang itu yakin akan kemampuan mereka untuk berkomunikasi. Jika seorang itu yakin, maka kemampuan komunikatifnya itu dia sudah mau memulai, sudah bagus. Gitu ya. Jadi memang sangat berhubungan. Kalau attribution, tadi attribution itu kan dipengaruhi oleh cara pelajar ini bahasa 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 Inggris ya menjelaskan keberhasilan atau kegagalan dalam berkomunikasi. Nah, jadi jika jika pembelajaran bahasa Inggris itu dikaitkan dengan keberhasilan komunikasi, dengan kemampuan dan usaha mereka, ya atribusi internal, maka WTC mereka akan juga meningkat juga. Willingness-nya mereka juga akan meningkat jika faktor internal. Dan jika gagal, ya dengan faktor eksternal yang tidak stabil seperti keberuntungan tadi luck tadi ya, maka WTC di sini tidak akan rusak secara pak, tidak akan begitu parah rusaknya. Jadi WTC ini juga berhubungan dengan self efficacy dan attribution. Kalau self confidence bagaimana Pak? Di sini nggak diterangkan ya. Nah, jadi eh, kalau menurut saya, jadi WTC ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang menyumbang kecenderungan mereka untuk berkomunikasi. Salah satunya memang self confidence. Self confidence confidence ini ya L2 kita ya bahasa kedua kita ya bahasa Inggris ini memang self confidence penting. Makanya di sini dijelaskan ada WTC versus shyness, rasa malu ya. Jadi rasa malu ini dalam bahasa sehari-hari kita sering melabeli pelajar itu dengan mereka dengan enggan berkomunikasi atau pemalu atau pendiam gitu ya. Nah, kadang itu kita memang yang pendiam ini jarang berbicara kan karena mereka pemalu. Jadi peneliti mungkin telah meneliti ini ya, memeriksa dan mendalami faktor-faktor itu yang menjadikan macam apa mereka dalam belajar bahasa kedua. Jadi pola ini dijadikan sebuah teori namanya WTC, willingness to communicate. Jadi singkatnya WTC kalau diartikan secara singkat intinya itu mungkin begini mungkin ya.
mungkin manifestasi atau refleksi perilaku dari perasaan, motivasi, keyakinan seseorang tentang kemampuan mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa kedua atau bahasa Inggris. Jadi pelajar yang memiliki WTC tinggi cenderung mengambil resiko komunikasi. Dia berani mengambil resiko, meskipun salah dia ngomong aja. Dan lebih sering juga berpartisipasi dan berkomunikasi dengan teman sejawat mereka. Ya, intinya WTC seperti itu. Ada lagi nih. Assalamualaikum. Ada tamu sebentar Mas Abim ya. Ada tamu Pak Denny. Lanjut ya, Mas Abim ya. Sekarang ke inhibition. Dalam afeksi, kemampuan kemampuan mereka belajar bahasa Inggris secara afektif ya, secara apa emosi, perasaan, feeling gitu ya. Yang nomor tiga kayaknya ini ya. Selanjutnya itu namanya inhibition, inhibition, inhibition. Ini maksudnya itu salah satu faktor ya, Mas Abim ya, variabel yang sangat berhubungan dalam beberapa kasus ya. Dalam self esteem juga bisa, self efficacy juga bisa. Jadi pembentukan sebuah ego ya, tahu kan ego kan ya. Jadi semua manusia dalam upaya memahami diri mereka sendiri atau membangun serangkaian pertahanan untuk melindungi ego mereka. Dan ini dimulai sejak bayi sampai dewasa, tergantung berbeda-beda orang. Jadi pembentukan ego ini juga bisa ambil dalam faktor-faktor afeksi dalam pembelajaran bahasa. Nah, pelindungan ego selama masa remaja ya, misalkan perubahan fisik, emosi, kognitif, memicu peningkatan pertahanan dan inhibition untuk melindungi ego yang rapuh dan untuk menangkis ide, pengalaman, dan perasaan yang mengancam dirinya. Nah, ya, dalam eh, dalam kasus ini misalkan begini ya, inhibition ini eh, eh, defense mechanism lah. Intinya itu dia itu dalam melindungi diri dia tentunya melakukan serangkaian pertahanan agar terlihat terpelajar misalkan dia menggunakan bahasa Inggris dengan baik untuk sekedar melindungi ego mereka agar tidak dicap sebagai orang yang tidak intelektual misalkan begitu. Oh, biasanya kan di sekolah-sekolah atau ketika kecil kan kita paham kan ya. Oh, anak ini jago matematika, oh jago bahasa Inggris, oh jago ini. Nah, bahasa Inggris ini termasuk yang inhibition ini. Nah, karena ini
karena dia berbahasa Inggris, bisa bahasa Inggris dianggap keren, dianggap bahasa yang intelektual, dianggap dia itu terpelajar begitu. Maksudnya itu intinya itu. Dalam konsep ini ya, contohnya kita kalau hubungan dengan teori teori yang tadi itu yang awal, atribusi itu terkait bagaimana orang menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan mereka sendiri. Lah, penjelasan ini melibatkan berbagai macam dimensi, contohnya kemampuan, upaya, faktor, tadi itu loh. Nah, terus WTC, terus self efficacy, lah dan seluruhnya itu intinya keberhasilan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu tidak hanya bergantung pada kemampuan kognitif, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor afektif atau kepribadian. Terutama yang pertama ya, self esteem, saya ulangi lagi, terus self efficacy, terus attribution theory, terus willingness to communicate, dan terakhir inhibition. Inhibition ini pertahanan ego. Bagaimana dia itu memposisikan diri identitas dia sebagai pembelajar bahasa Inggris biar terlihat keren di mata orang lain itu ya inhibition. Intinya itu ada empat itu. Yang penting tahu dulu ya. Saya ingat-ingat lagi ya self esteem, self efficacy, attribution theory, willingness to communicate sama inhibition. Intinya itu secara garis besar itu ya. Saya scroll-scroll baiknya ada yang penting juga. Mungkin ini mungkin. Ada pertanyaan Mas Abim? Sepertinya ada pertanyaan ini ya. Saya bukanya. Mas Abim. Dan jika secara internal berkembang, maka itu akan semakin meningkat pesat. Oh, berarti semakin menarik dan semakin banyak hasil yang dihasilkan dalam mempelajari sesuatu. Tadi Pak, bisa meningkatkan WTC-nya ya, dan juga self confidence dan lain-lain. Ya. Dan jika secara internal berkembang, maka itu akan semakin iya. Jadi faktor itu tidak hanya faktor kognitif eh, dalam belajar bahasa Inggris itu, faktor afektif juga sangat berpengaruh. Eh, ini kan teori ini apa apa afektif ini kan muncul di abad ke-19 sama abad ke-20, di mana dulu sebelumnya abad 18 itu kan the age of reason ya, semuanya itu harus pakai logika. Ini melawan mistis-mistis, logika mistika dan lain-lain itu. Tetapi hal ini akan punah ya karena di abad ke-19 itu banyak peperangan. Jadi banyak-banyak banyak-banyak istri yang ditinggal suaminya meninggal karena perang, banyak anak yatim piatu. Untuk mengobati rasa luka ini, afeksi ini penting. Muncullah itu romantisisme, eksistensialisme itu muncul. Afektif ini terutama. Jadi dia itu muncul eh, hal-hal yang seperti ini. Faktor-faktor afektif. Ya, kalau Mas Abim misalkan perlindungan ego ya. Jadi kita kan setiap hari kan ingin dihargai orang kan ya. Jadi semua manusia itu membangun serangkaian pertahanan untuk melindungi ego mereka. Jadi seluruh manusia nggak terkecuali gitu ya, nggak terkecuali. Jadi mereka itu eh, di ada yang dimulai dari bayi, contohnya dia itu kalau lapar misalkan dia nangis, itu kan juga termasuk perlindungan diri, ya kan? Ya, terus ngomong itu kan juga ada yang salah, ada yang anu, mungkin tidak terasa tapi ini termasuk ini ya, termasuk eh, masuk ke afektif. Sekarang ke risk taking, pengambilan resiko ya. Ini saya lihat ada Subaru namanya risk taking, pengambilan resiko ya. Ini tentang eh, karakter atau apa ya, ciri-ciri pembelajar yang baik. Jadi kamu kalau ingin belajar bahasa Inggris itu
atau good learners, pembelajar yang baik itu harus harus berani ngambil resiko. Jadi risk taking ini kemampuan untuk bersedia atau mencoba ya. Terus atau menebak-nebak gitu ya. Ya, itu di sini ngomongkan ya to be willing to try out hunch about the language dan menerima kemungkinan-kemungkinan dalam membuat kesalahan itu bagus. Jadi salah itu enggak apa-apa. Itu risk taking itu. Ini perlu dibangun, tidak serta-merta langsung ada. Jadi Mas Abim kalau mau mengajar anak-anak sebenarnya jangan diajari grammar langsung. Ajari mereka untuk tidak malu berbuat kesalahan. Itu penting. Jadi ini dibangun ya. Self defense atau building defense itu eh, dalam kalau terlalu self defense mechanism mereka kalau terlalu tebal. Jadi misalkan anak-anak ini kurang percaya pada gurunya, tentunya ini sebuah kerugian dalam pembelajaran bahasa karena nanti anak-anak sulit sekali untuk diajari. Gitu. Kalau self defense mechanism mereka hilang, sudah ada trust antara guru dengan siswa atau pembelajar bahasa, tentunya ini mereka meskipun salah tidak akan dihakimi, tidak apa-apa gitu misalkan gitu. Tidak ada masalah. Ini tidak semakin bagus. Ya, gitu ya. Ya intinya itu ini. Tidak begitu penting tapi ya perlu diutarakan. Nah, yang ini penting sekali. Anxiety. Ini beda lagi ya. Anxiety ini rasa takut ya. Rasa takut tapi kalau dijadikan anxiety ini terlalu berlebihan. Rasa takut yang berlebihan dalam pembelajaran bahasa. Anxiety plays a major effective role in second language juga jadi anxiety ini atau kecemasan ya kalau kamu ya, takut yang berlebihan sampai cemas gitu ya. Ini juga ini ya menjadi major affective role. Jadi sangat kuat juga dalam pengaruh dalam pembelajaran bahasa ini. Terutama misalkan anak-anak itu ketika disuruh public speaking, disuruh pegang mikrofon, langsung gugup, gemetar atau gimana cemas gitu ya, apa berkeringat gitu ya. Lah, ini termasuk anxiety. Anxiety ini intinya perasaan tidak nyaman atau frustasi atau ragu-ragu lah, cemas gitu dalam berkomunikasi. Lah, ini juga harus dihilangkan. Kecemasan ini macam-macam ya. Ada yang namanya trait anxiety di sini. Sebelum kita cari solusinya kan harus tahu penyebabnya dulu kan ya. Ada yang state anxiety. Trait anxiety itu apa? Kecemasan pada tingkat yang paling dalam, ya, paling dasar itu ya. Yakni kecenderungan yang lebih permanen untuk menjadi cemas, di mana orang-orang umumnya cemas tentang banyak hal. Ya, deepest or global level trait anxiety ini permanen ini sulit dihilangkan. Misalkan saya itu anxiety takut kalau di ketinggian misalkan ya, kalau ketinggian saya itu berkeringat takut jatuh gitu. Nah, itu kan sulit dihilangkan. Nah, ada itu Mas Abim ketika dia takut untuk anu demam panggung kalau kita itu ya. Nah, itu sulit untuk dihilangkan. Kalau state anxiety itu kecemasan yang dialami dengan kaitannya dengan peristiwa atau tindakan tertentu pada saat itu. Misalkan dia itu ketika di panggung ternyata ada ininya, ada jurinya, misalkan ada jurinya yang menjuri. Nah, awalnya nggak cemas karena ada jurinya, dia langsung seketika itu menjadi cemas karena keadaan atau situasi ya, situation, state anxiety itu situasi sama kayak situasi. Ya, begitu. Anxiety ini menarik ya. Karena penelitian tentang anxiety di bahasa Inggris di prodi kita juga jarang. Ada satu mahasiswa, mungkin sekarang semester 7, saya dorong untuk meneliti tentang anxiety dalam pembelajaran bahasa Inggris ya.
Nah, anxiety yang bagaimana dan caranya mengatasi anxiety bagaimana? Kalau saya sendiri, kalau misalkan disuruh untuk public speaking gitu ya, ketika di panggung saya itu caranya mengatasinya itu harus memegang sesuatu di saku, misalkan begitu. Kalau Pak Iqbal begitu, masukkan di saku, terus bayangkan yang lain aman. Awal-awal aja nanti gugup, lama-lama tidak gugup, gitu. Mas Afim, macam-macam ya, cara-caranya macam-macam. Ada pertanyaan kayaknya. Apa ini Mas Afim? Eh, apa ini? Sebentar. Lebih tepatnya khawatir akan salah dalam menjawab dan menerima informasi yang benar ya Pak. Bukan membenarkan jawaban yang salah agar mereka selalu tidak bermasalah, sengaja atau tidak sengaja menjawab salah. Iya, sebelum pembelajaran itu kita bangun trust dulu dengan siswa. Jangan langsung judgement menyalahkan gitu, jangan. Nanti pelan-pelan bangun trust dulu dengan siswa itu kita bangun trust dulu. Jadi kalau kamu ngajar setelah perkenalan jangan langsung kalau untuk anak-anak ya jangan di ini digeber grammar itu jangan. Ya, diajak bernyanyi atau diajak bercanda gitu ya. Ah, gitu. Ada lagi nih, empati ya. Empati. Empati ini penting penting sekali ya. Jadi Mas Abim sebagai manusia harus punya empati yang tinggi ya. Sering Mas Abim ya kita mendengarkan kata-kata empati itu ya. Kalau menurutnya Mas Abim apa hubungannya dengan ini? Apa hubungannya dengan eh, sa- apa SLE ini? Apa pemerolehan bahasa asing, pemerolehan bahasa kedua ini intinya apa? Jadi kalau didefinisikan dulu ya, kalau saya baca, eh, empati ini kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain. Jadi empati itu bagaimana kita bisa memahami orang lain dengan cara menempatkan diri kita menjadi orang itu gitu. Andaikan saya itu jadi orang itu, apa yang saya lakukan? Jadi berusaha untuk memahami bagaimana perasaan, pemikiran, dan pandangan mahasiswa kita. Nah, makanya saya kadang-kadang itu sulit anak-anak memahami anak-anak kecil itu karena memang dunianya terlampau jauh gitu ya. Pak Ikil kan usianya sudah 38 atau besok tanggal 39. Sama anaknya Pak Ikil yang umurnya 6 tahun kan terpaut jauh. Jadi untuk memahami sulit. Kalau semakin anak kecil semakin sulit ngajarnya bahasa Inggris. Nah, karena ini empati ini. Karena memang manusia itu sebenarnya itu kan communal communal animal ya. Manusia itu sebenarnya itu hewan yang bersosial. Jadi manusia adalah hewan sosial dan mekanisme utama mereka untuk mempertahankan ikatan masyarakat adalah dengan bahasa. Itu hubungannya. Untuk mempertahankan apa hubungan mereka dengan makhluk yang lain, sosial yang lain, manusia yang lain itu dengan cara berbahasa. Jadi tujuan komunikatifnya itu memiliki beberapa pendekatan. Ketika kita ngajari bahasa Inggris itu loh, itu misalkan pengajaran bahasa itu gagal mencapai tujuan gitu ya pada pembelajar karena kita memang kadang-kadang mengabaikan sifat-sifat sosial bahasa itu kita kadang-kadang mengindahkan atau tidak menghubungkan dengan hanya fokus ke kognitif saja, tapi afektifnya itu kita abaikan. Jadi peran empati ini itu cara ya, ini solusi untuk kita agar kita memahami hubungan antaranya bahasa dengan masyarakat dalam hal ini pembelajar bahasa Inggris ya, anak-anak kita, anak didik kita nanti atau murid-murid kita nanti. Jadi empati ini memungkinkan kita untuk keluar dari diri sendiri dan berinteraksi secara bermakna dengan orang lain. Ini harus dipelajari, harus dibangun. Karena apa?
Eh, ini karena empati ini sangat penting ya. Di sini ada namanya akulturization sama negotiation di sini. Akulturasi itu nantinya menyesuaikan diri, memahami budaya dan sudut pandang penutur asli yang berbeda. Namanya prosesnya namanya akulturisasi ya. Di sini loh. Simple matter of akulturization. Nah, ini akulturisasi itu berarti kita berusaha memahami budaya setempat gitu. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris, berarti kita juga harus belajar budaya bahasa Inggris itu seperti apa, penutur aslinya itu dia itu bagaimana, begitu. Tidak hanya pakai kamus. Sama orang asing misalkan mau belajar bahasa Indonesia, mereka juga harus tahu budaya kita, makanan kita, terus kebiasaan kita sehari-hari bagaimana orang Indonesia ini, orang-orang bule yang di Bali itu bagaimana budaya mereka gitu kan. Nggak bisa kita langsung serta-merta pakai kamus gitu, sulit. Terus transaction, negosiasi lah. Jadi ketika berinteraksi, empati ini membantu pembelajar bahasa Inggris merasakan apa yang dipikirkan atau dirasakan lawan bicaranya. Jadi ada transaksi. Nah, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan ucapan dan gaya komunikasi mereka untuk mencapai pemahaman. Jadi intinya itu social transaction itu proses di mana bahasa kedua itu harus terlibat untuk mencapai tujuan komunikatif gitu ya. Contohnya, eh, bayangkan ya, seorang pelajar bahasa Inggris bernama Hafid ini, Tuan Hafid nggak ada gitu ya, sedang memesan makanan di kafe di Amerika Serikat misalkan. Ini kan termasuk transaksi sosial. Nah, kalau kurangnya empati, Hafid hanya fokus pada bagaimana dia akan mengucapkan kalimatnya dengan benar. Kalau mau pesan kopi itu loh. Dan mengabaikan ekspresi wajah atau isyarat nonverbal pelayannya gitu ya. Bahkan kalau di Amerika Serikat itu kan kalau pesan kopi itu kan ngasih tip. Si Hafid nggak ngasih tip budayanya. Lah, akan terjadi miskomunikasi di sini ketika pelayan tampak bingung, tadi Hafid menjadi agak frustasi, akhirnya salah paham, akhirnya tidak tercipta komunikasi yang baik. Itu kalau contoh yang kurangnya empati. Kalau empatinya baik, contohnya seperti ini, misalkan Hafid eh, datang itu tidak langsung ngomong, dia memperhatikan wajah pelayannya yang sedang misalkan dia tuh menyipitkan matanya setelah dia memesan. Nah, jadi Hafid itu menyadari, paling dia mungkin tidak mengerti ucapan saya karena nyipit gitu, ya kan ya. Akhirnya Hafid menggunakan empati untuk mengambil tindakan dalam transaksi. Dan dia mengulang lagi dengan pelan, dengan lebih lambat, dengan lebih sopan dan jelas. Atau mungkin menunjuk pada menu gitu, dikasih tunjuk gitu ya. Saya mau pesan ini gitu. Nah, ini namanya empati. Nah, empati di sini sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama interaksi sosial, gitu Mas Abi. Empati berhubungan juga tentang anxiety juga ya Pak ya. Iya, bagaimana bisa kita menjadi contoh yang lain agar bisa mengetahui keadaannya Pak. Ya, itu lewat eh, ini kita kepekaan ya. Itu makanya diasah. Ciri-cirinya misalkan dia nggak paham menyipitkan mata gitu, tanda dia itu bingung atau garuk-garuk kepala gitu ya. Eh, kita posisikan sebagai waiter gitu, itu belajar itu. Atau kamu sering-sering aja membayangkan, kalau Pak Iqbal dulu di belajar bahasa Inggris itu di teater itu saya disuruh untuk membayangkan, mengimajinasikan, saya disuruh duduk di depannya terminal kereta api, terus setiap orang yang keluar, saya disuruh memprediksi mimik mukanya itu tentang dia itu sebenarnya itu siapa, pekerjaannya apa, dia sedang mikir apa, dan mau kemana sedetail mungkin lah pokoknya, begitu. Nah, caranya begitu, itu diasah. Lah ini penting sekali karena apa? Seorang guru harus tahu apa yang diinginkan muridnya, gitu Mas Apin. Ya kan? Seorang guru itu harus paham, oh anak ini tidak paham.
kok garuk-garuk kepala ya? Atau tatapannya kosong, jangan-jangan kurang fokus lah. Jadi sebelum belajar bahasa Inggris, kita fokuskan dulu anak-anak biar ke tujuannya itu gak kemana-mana, tapi ke kamu gitu. Ya, kasih brainstorming, kasih game, kasih permainan biar lebih fokus gitu. Itu Mas Abim. Caranya begitu. Nah, apa pertanyaan-tanya? Oh iya baik Pak. Iya 10 menit lagi ini mau habis. Mas Abim ya. Mungkin cukup. Apalagi di sini saya cari-cari apa ini? Extroversion, extrovert ya lawannya introvert. Kamu sudah tahu ya, extrovert sama introvert itu ya. Sekarang ada yang ambivert, ada dua-duanya. Nggak extrovert ya nggak introvert. Kalau extrovert ini ya maksudnya dia itu terlalu to the point, speak up. Kalau orang Jawa ngomongnya itu grapiak lah. Nah, ini yang semakin ini ya eh semakin mudah dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalau dia anaknya itu ekstrovert. Kalau introvert sulit. Nah, harus kamu klasifikasikan juga pembelajarannya anak introvert itu berbeda dengan ekstrovert. Jangan kamu samaratakan pembelajaran mereka, kamu pilah-pilah. Oh, kalau introvert ini dia malu-malu, suka nggak pede. Jadi suruh aja dia menulis, jangan suruh berbicara. Oh, anak yang ekstrovert ini suruh berbicara dalam kelas, tapi untuk menulis bercerita itu sulit. Nah, jangan dikasih. Dia suruh berbicara saja di depan kelas. Yang anak introvert suruh menulis gitu ya. Kalau mau tahu caranya pembelajaran bahasa Inggris yang baik dan benar, ada filmnya Mas Abim. Namanya itu Freedom Writer. Ya, Freedom Writer itu dia ya ekstrovert sebenarnya masih baru dengar saya Pak. Iya. Ya memang ini ekstrovert itu ya. eh Ya sama kayak ini loh, apa orang yang ekstrovert sama, ya lebih cenderung terbuka bagi orang lain itu sosialnya tinggi. Kalau introvert dia pendiam, ekstrovert sama introvert. Motivation, nah ini juga mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris ya. Dari perspektifnya behaviorisme, motivasi ini sangat penting. Apa yang memotivasi manusia untuk belajar bahasa Inggris? Tentu paling tinggi itu masalah transaksi keuangan ya. Nah, dia belajar bahasa Inggris paling sering sekali dijumpai untuk bisnis, untuk bicara dengan orang luar gitu ya, untuk atau belajar ke luar negeri untuk masalah pendidikan. Kita harus mencari apa sih kita motivasi kita dalam belajar bahasa Inggris, fungsinya apa sih? Ke depan ini kita nanti tuh ngapain sih dalam bahasa Inggris ini? Nah, apalagi sekarang pakai bahasa Inggris semua ya, sudah global ya. Ya, hubungan-hubungan internasional itu pakai bahasa Inggris karena itu bahasa dunia ya. Motivasi ini penting sekali dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita harus memberi ruang bagi anak-anak untuk menuliskan seberapa penting nah, bahasa Inggris ini. Dan harus ini ya, jangan ditutup-tutupi, jangan dimanis-manisi. Kalau nggak penting ya bilang nggak penting, kalau penting ya bilang nggak penting begitu. Dan beri contoh, gitu, biar mereka lebih yakin. Ya itu. Itu Mas Hafid ya, kayaknya ini motivasi dibagi dua. Ada intrinsik sama ekstrinsik ya. Motivasi diri gitu ya, sama ekstrinsik motivation mungkin ada dorongan dari faktor eksternal. Ekstrinsik itu dari orang tuanya itu seorang dosen bahasa Inggris, jadi anaknya disuruh bahasa Inggris juga begitu mungkin jadi. Nah, ya faktor internal sama eksternal lah, banyak faktornya. Ya itu ya. Cukup ya kayaknya ya. Ini sepertinya tidak begitu penting. Kita minggu depan ingatkan Mas Hafid ya, saya kadang-kadang lupa. Kita fokus ke bab socio-cultural factors ya. Faktor-faktor sosial dan culture budaya. Faktor sosial dan budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tadi dulu kan kognitif,
Terus sekarang afektif barusan ada motivasi, self esteem, self efficacy, willingness to communicate, attribution. Nah, minggu depan kita bahas socio-cultural factors. Untuk hari ini cukup kayaknya Mas Hafid, nggih. Cukup ya. Saya juga ada tamu Pak Denny ini. Semoga hari ini bermanfaat. Juga ada pengetahuan baru bagi Mas Abim dan Mas Hafid. Kalau Mas Hafid nggak datang kayaknya sakit kayaknya ya. Kita doakan supaya dia cepat sembuh. Untuk hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week ya Mas Abim ya. Have a nice weekend.